membuat bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan membuat pengajuan, format pengajuan kas kecil. Nah, kalau kita lihat untuk pembuatan bukti kas ini bisa menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan Microsoft Excel. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Excel. Ini bentuk jadinya seperti ini. Dan untuk membuat seperti ini, caranya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita tentunya mengetik datanya dulu. Ya, perhatikan ini kolom A ini nggak digunakan nih, tapi nanti dipakai untuk kotak nih, ya. Jadi ini sengaja dikosongkan. Nomor ini di B2 nih, nomor bukti pemasukan kas kecil di B3, ya nih, tuh, ya, di B3. Ini juga sama ya, ini di B3, B3. Nah, kemudian RP ini di C10, ya, C10. Ini disetujui di B12, manajer di B16. Ini Tangerang, ya, Tangerang itu di G11, ya, dibayar di F dan seterusnya. Jadi diketik dulu, ini di D.2, ya. Kemudian ya selanjutnya lebar kolomnya diatur, ya, diatur nih. Nih bisa diseret-seret nih, diatur, ya. Titik 2 kan nggak perlu gede begini, diatur, dikecilkan, ya. Nah, setelah diatur, ini udah diketik, baru selanjutnya adalah kita mulai untuk membuatnya agar bisa jadi seperti ini, ya. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, yang pertama bukti pemasukan kas kecil ini biar letaknya di tengah nih. Ini sengaja saya kasih warna kuning, artinya kita ngebloknya dari B3 sampai H3. Dari B3 sampai H3. Ya, kemudian tekan Ctrl 1, alignment horizontal saja, diisi dengan center across selection lalu oke. Atau boleh juga pakai ini, ya, merger and center, boleh, ya, sama aja, ya. Sudah itu, berikutnya lagi kita lihat, ya, nih di blok warna kuning, ya, ini blok warna kuning dari C10 sampai E10, C10 sampai E10, ya, C10 sampai E10 nih. Nah, kalau ini kita pakai merger, ya, di home, ini merger and center, lalu dikekirikan nih, kiri, biar dia ke kiri, tuh, ya, merger and center lalu ke kiri. Nah, sudah itu selanjutnya tanggal di blok dari G11 sampai H11, G11 sampai H11, G11 sampai H11. Ini juga sama, pakai merger and center lalu rata kiri, ya. Nah, ini untuk tanggal kayaknya perlu diatur, ya. Ini kayaknya kurang ke kanan, ini juga kurang ke kanan. Nah, dilihat dari jarak ininya aja, nah, diatur. Nah, kemudian berikutnya nih disetujui oleh dan manajer itu di blok dari B12 sampai D16. Ya, nih, ya.
B12 sampai D16. Tekan CTRL1, alignment, center across selection, lalu OK. Ini juga sama. Ini di bloknya kita perhatikan. Oh, di F saja ya, di F saja. Nah, ini betul-betul CTRL1, alignment, center across selection, lalu OK. Ini diterima oleh sama blok segini seperti ini ya. Tadi CTRL1, alignment, center across selection, OK. Jadi ketiga perintah ini sama ya. Nah, sudah itu berikutnya untuk tanggal, kalau menginginkan hanya 12 Desember 2024 yang saja yang ada garis bawah, maka yang kita lakukan, ini perhatikan di atas ini kita blok hanya sampai tanggalnya aja, tekan CTRL-U. Ini perhatikan. Jadi hanya tanggalnya aja yang ada garis bawah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberi garis. Ini di blok segini. Home, pakai bottom border ya. Ini juga sama. Ini nggak di blok ya, hanya letakkan saja di F15, home, pakai bottom border. Ini juga sama, home, bottom border. Nah, ini lebarnya nggak sama, ya udah diatur. Ya diatur. Ya diatur di lebarnya ya. Nah, kemudian kalau sudah, oh ini garis ini juga belum nih. Ini dikasih garis, pakai bottom border. Home, bottom border. Sudah itu, ini di blok. Ya dari E ya, E sampai H nih. H7. Nah, E sampai H7. CTRL1, border. Nih pakai ini nih. Ini yang tengah nih dan yang bawah. Oke. Nah, kemudian rupiahnya kita kotakin. Ya, untuk memberi kotak itu pakai insert, shape ya. Nah, ini saya menggunakan Office 2021. Insert shape-nya kebetulan ada di illustration. Kalau mungkin versi yang lain bisa kelihatan langsung shape-nya ya. Ini shape. Ini kotak ya. Lalu bikin kotaknya di sini. Nah, ini. Kemudian format atau shape format, format boleh atau shape format boleh. Shape fill-nya no fill. Shape outline-nya kasih warna hitam. Ya. Nah, ini udah jadi. Nah, kayaknya kurang gede kotaknya. Ya. Ini. Ya, nanti kalau mau ngetik tinggal ketik di samping rupiahnya aja ya. Tuh, seperti itu ya. Ya, kalau mau di rata tengah ya silakan tinggal klik rata tengah aja. Nah, dia terletaknya di tengah. Atau mau rata kiri terserah sesuai selera. Kemudian sekarang kotak yang gede. Sama kayak kotak yang ini. Insert. Kebetulan shape saya yang saya gunakan di Office 2021 ada di illustration ya. Di versi yang lain ada yang langsung kelihatan shape-nya. Atau smart art ya. Illustration,
lalu save, ini kotak, lalu saya bikin kotak. Nah, kemudian sama kayak tadi, save format, save fill-nya no fill, save outline-nya kasih warna hitam, ya. Boleh nih layarnya dikecilkan sedikit, kemudian diatur, ya diatur. Ini kayaknya kelebaran, boleh dikecilin. Nah, ini udah jadi, ya. Nah, untuk bikin yang kedua, ini untuk yang bikin yang berikutnya, ini kan dalam keadaan gini, klik dulu di sini, ini pakai panah, ya. Pakai anak panah ya. Nih, anak panah yang di sini nih, ya. Nih, tekan anak panah. Tekan shift, jangan dilepas, lalu anak panah. Ini di blok, dilebihin aja nggak apa-apa, ini dilebihin. Tuh. Ctrl C atau copy, ya. Home, ya. Ini copy nih. Ctrl C copy. Nah, lalu di bawah sini paste, ya, paste. Tuh 2, ya, paste lagi 3, dan seterusnya. Tentunya jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau seandainya mau dicetak, biasanya agar cetakannya tidak terlalu kecil, itu per 3 biji, per 3 bukti, ya, per 3 bukti, ya, per 3 bukti. Sebentar, nih saya perbanyak dulu. Per 3 bukti. Jadi kalau mau dicetak, ya, di blok 3, ya. Kemudian page layout, print area, set print area. Size-nya pasti A4. Marginnya narrow. Marginnya narrow. Margin lagi, custom margin. Ini diketengahin, dua-duanya dicentang, ya. Nih, ini perhatikan nih. Ini di tengah-tengah dari tinggi, tuh. Ini tengah-tengah dari lebar. Ya, lalu oke. Sudah itu, jangan lupa ini automatic ini dirubah menjadi 1 page. Width-nya, height-nya juga 1 page. Ini artinya mau selebar apapun tabel yang kita cetak, lebarnya itu akan diperkecil agar muat di dalam satu halaman kertas. Ini berkaitan dengan tinggi. Mau setinggi apapun akan diperkecil agar muat satu halaman tinggi. Kemudian Ctrl P, lalu print, maka dia langsung cetak. Ya, kemudian setelah selesai, berikutnya adalah 3 yang berikutnya. Ini kan tadi udah, berarti 3 yang berikutnya. Nah, berarti yang ini. Ya, tekan shift, panah kanan, lalu ke bawah, 1, 2, 3, print area, set print area. Lalu langsung CTRL-P, cetak. Ya, cetak. Ya, sampai semuanya selesai. Ya, ini untuk bukti kas masuk. Sudah itu, yang berikutnya kita akan bikin bukti kas keluar. Nah, untuk bukti kas keluar, kalau kita perhatikan, ya, bentuknya itu sama. Bentuknya sama. Hanya kata-katanya aja yang tidak sama. Ya, hanya kata-katanya aja yang tidak sama. Jadi untuk membuat bukti kas
bukti kas keluar ini, kita cukup mengcopy bukti kas masuk, ya. Ini kan yang udah jadi nih. Klik kanan, nih, move or copy, kita pilihnya yang copy tentunya, create copy, yang kita copy yang sudah jadi ini, lalu klik apa? Oke. Nah, ini udah jadi. Nih, ini tinggal diganti. BKK atau BKK. Nah, sudah itu tinggal diganti, ya, kata-katanya. Kata-katanya diganti, ya. Nah, sama kayak tadi, tinggal dicetak. Nah, kemudian kalau untuk pengajuan, ya, nih, sama kayak tadi. Perhatikan nih, form pengajuan dana kas kecil di B2, tulisan dana, periode dan seterusnya. Ini di kolom C, C5 dan seterusnya. Ini titik 2, ya. Kemudian jumlah, dibuat tanggal dan seterusnya. Ya, sudah itu tinggal sekarang kita atur agar bentuknya seperti ini. Ini di blok. Oh, saya lupa tadi di bloknya sampai mana nih. Oh, sampai J. Ya, sampai J. Kemudian ini 2 baris nih. Ya, 2 baris nih, seperti ini. CTRL1, alignment, ininya center. Kalau terlalu panjang nanti dilipat. Kemudian kita merger, ya, alignment, center, wrap text, merger, lalu oke. Nah, itu jadi. Ya, sudah itu, ya, tinggal garis, ya, garis dan mengatur lebarnya. Ini lebarnya diatur, ya, garis. Untuk garis, ya, jadi nggak diblok lagi, taruh di sini garis CTRL1 border, atau kita dari sini aja mungkin lebih enak, home. Ini pakai outside border. Ya, sudah itu. Yang berikutnya, ini lebihin 1 baris, ini 1 baris. Jadi dari sini sampai sini, ya, outside border. Sudah itu, keterangan jumlah. Oh, sorry, tadi ngebloknya lebih nih, harusnya segini, ya, outside border. Tadi lebih tadi, kalau seandainya lebih salah kayak begini, nih, batalinnya dari sini nih, ya, ini batalinnya. Bisa menggunakan no border. Ya, saya ulang ya. Ini di blok, pakai outside border. Ini di blok, pakai outside border juga. Ini di blok, pakai outside border juga. Kemudian ini di blok sampai di atas total. Ya, betul. Outside border. Ini di blok. Ya. Langsung klik sini juga bisa karena bekas tadi kan adalah outside border. Ya. Langsung klik. Ya, terus yang terakhir ini di blok. Ya.
pakai outside border. Nah, udah jadi ya. Kemudian cara nyetaknya sama kayak tadi, di blok. Ingat ya, ini pinggirnya nggak usah. Ya tentunya kalau membuat BKM, ya BKK dengan pengajuan ini nggak perlu diwarnai kayak begini. Ini saya warnai tujuannya agar lebih mudah untuk menjelaskan bahwa dia ada di kolom C atau kolom B. Jadi nanti untuk pembuatan yang sebenarnya tidak perlu diwarnai, dan warnanya memang tidak boleh ada. Jadi ini di blok ya. Setelah di blok, page layout, print area, set print area, size-nya A4, orientation-nya portrait, margin-nya narrow, margin lagi, custom margin, ini dibuat ke tengah ya. Ya boleh dua-duanya, boleh satu ya. Lalu oke. Ini automaticnya satu, ini juga automaticnya satu. Sudah itu tinggal dicetak, CTRL-P, print, maka dia langsung nyetak. Ya, ini untuk proses pembuatan bukti kasnya. Bukti kasnya kalau ujian tidak disediakan harus bikin sendiri, caranya seperti ini. Kalau sudah disediakan tinggal diisi. Yang kemudian ini disimpan tentunya, ya, atau kalau dicetak bila mana diperlukan. Ya demikian tadi cara membuat bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan pengajuan pengisian kas kecil.